Oke, assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Pak Rudi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Lina kemarin ini ya saya lupa Bu Lina pernah kemarin menyampaikan bahwa hari ini Bu Lina akan melakukan coaching ya kepada siapa Bu Lina? Iya Pak, kebetulan hari ini saya itu ingin melakukan coaching dengan salah satu guru yang ada di sini, itu Bu Sri Suhartati, Bapak. Oh Ibu Sri Smartati. Oke baik. Bu Lina ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya nanti di coaching? Kompetensi kalau secara konten itu dalam coaching ini Belakangnya. terkait dengan ini Pak, dengan apa namanya, pembelajaran diferensiasi yang ada di kelas Bu Sri Suhartati. Jadi kemarin itu sempat sudah kita ngobrol begitu, ada clue-nya itu ya, kesulitan beliau, sebenarnya bukan kesulitan ya Pak, tantangan lah, hal tantangan yang perlu diselesaikan di topik ini, seperti itu Pak. Oke, pembelajaran berdiferensiasi. Nanti bagian mana yang ingin saya amati? Bagaimana saya itu bisa melakukan percakapan yang menuntun kepada Bu Sri Suhartati ini dari tadinya progresnya itu ada di berapa menuju ke berapa, dalam artian dari berapa menuju ke berapa itu, apakah saya itu bisa menghasilkan satu pencerahan atau komunikasi yang menuntun itu tadi sehingga lebih memahamkan ke Bu Sri Suhartati mengenai pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu. Oke, baik-baik. Itu yang ini ya, yang akhirnya harapannya ya seperti itu ya dari kegiatan yang akan Ibu Lina lakukan ya ke Bu Sri Betul. Suhartati. Baik, Bu Lina, kita bisa Bu Lina bisa kita mulai saja bersama-sama dan nanti saya akan ada di sana. Silakan Bu Lina. Oke, terima kasih Pak Rudi. Izin saya untuk melakukan coaching ya Pak ya. Iya, silakan Bu Lina. Oke, terima kasih Pak Rudi. Baik. Oh, ternyata di sini sudah ada Bu Sri Suhartati. Apa kabar Ibu? Baik Bu Lina, apa kabar Bu Lina? Aduh ya ampun, saya tuh nyari-nyari Bu Lina dari kemarin. Saya tuh punya permasalahan mengganggu apa di dalam pikiran saya tuh sampai saya susah tidur, suka mimpi-mimpi. Itu Oh Bu gitu Lina. ya. Oke. Dari kemarin Bu Sri Suhartati mencari saya dan sekarang alhamdulillah sudah ketemu. Sekarang kita akan melakukan satu diskusi ataupun percakapan ya Bu ya. Iya. Oke. Betul, Bu. Gimana? Apa sih yang akan kita bicarakan? Tujuannya mau ke arah mana gitu Bu? Coba bisa diceritakan. Iya Bu Lina, saya tuh berapa hari ini berpikir terus ya. Saya kalau setelah selesai mengajar tuh saya tuh suka berpikir, ini Ya. saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak ya? Apakah Mhm. apa namanya siswa saya ini sudah keseluruhan itu terpenuhi apa namanya kebutuhan belajar mereka. Saya khawatir Mhm. ada yang terlewat dari saya khawatir ada siswa yang kebutuhan belajarnya tidak tercukupi oleh saya karena saya tidak perhatian terhadap dia gitu. Itu yang Oh. saya khawatir. Jadi padahal saya udah berusaha setiap masuk itu saya banyak komunikasi dengan siswa-siswi saya untuk Mhm. mengetahui bagaimana sih cara belajar dia, kemudian bagaimana keseharian mereka gitu ya. Satu Betul. persatu sudah saya Mhm. saya amati juga, saya konsultasi juga dengan BP, saya konsultasi Iya. juga orang tuanya di rumah, saya teleponi, saya ingin tahu bagaimana kebiasaan-kebiasaan belajar dari Baik. murid saya. Tapi saya kadang-kadang suka kalau tiba-tiba sudah saya melakukan asesmen itu tiba-tiba kok ada beberapa anak masih 70% tuh masih di bawah KKM. Saya jadi bingung apakah Baik. saya apa yang salah ya, apa saya tidak pembelajaran berdiferensiasi itu tidak tidak mengena kepada mereka atau Iya. sayanya yang kurang
kurang apa ya, tepat dalam melaksanakan kegiatan bereferensi. Baik, baik. Iya, tapi sebelumnya saya mengapresiasi Bu Sri Sulhar tadi ya karena sudah melakukan pembiasaan baik berupa refleksi ya setelah mengajar tadi berpikir apa yang sudah dilakukan dan kedepannya akan seperti apa perbaikannya. Oke, jadi kembali lagi kepada topik pembicaraan kita kali ini bahwa Ibu kita akan membicarakan atau berdiskusi masalah bagaimana sih Bu Tati untuk bisa memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi bagi muridnya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Tadi sedikit sudah digambarkan bagaimana Ibu kegalauan Ibu di situ. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, seberapa jauh sih Ibu sudah menerapkan atau Ibu bisa menceritakan kepada saya memberikan contoh-contoh dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan selama ini. Bagaimana Bu? Ya biasanya kan saya sebelum melakukan pembelajaran di awal tuh saya suka ngasih mereka tuh dengan tes diagnostik gitu ya, atau enggak dari selain tes diagnostik juga saya melakukan wawancara dan observasi langsung ke siswa-siswi saya, atau juga saya bisa bertanya juga ke BP-nya, ke orang tuanya, supaya saya bisa membuat peta posisi murid-murid saya. Jadi saya tahu saya belajar mereka, kemudian apa sih minat mereka gitu ya. Dari situ tentunya kan nanti saya jadi bisa merancang proses pembelajaran saya agar tentunya bisa menjangkau seluruh kebutuhan belajar dari peserta didik saya kan gitu ya Bu Lina ya. Nah, baru saya nanti setelah saya buatkan rencana pembelajarannya melalui modul yang sudah saya siapkan dengan LKPD sesuai yang bisa digunakan oleh semua peserta didik sehingga bisa terjangkau. Kebutuhan belajarnya bisa tercapai semua. Nah, kemudian biasanya sih saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran, nanti saya akan lakukan asesmen. Nah, dari asesmen itulah saya ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran saya, kan gitu ya Bu ya. Jadi ternyata kadang-kadang saya suka ada beberapa saya merasa sudah LKPD sudah baik, sudah menjangkau semua belajar dan dari seluruh peserta didik. Tapi ternyata kok hasilnya mengecewakan gitu Bu Lina. Oke. Saya sudah merasa sudah mengikuti langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Ya, terima kasih Bu Tati. Nah, dari cerita yang Ibu gambarkan tadi, kalau kita bisa analogikan dengan skala angka 0 sampai dengan 10, kira-kira itu untuk keberhasilan Bu Tati itu sekarang ada di posisi berapa ya Bu ya? Saya sih merasanya udah sampai 9 ya Bu Lina. Udah sampai 9? Berarti sudah bagus. Sayang. Hampir sempurna kan ya Bu Lina. Tapi kenapa kok ya gitu hasilnya suka nggak cocok gitu. Saya merasa kayaknya udah sempurna, apa yang salah gitu. Baik. Ya, nah kalau Ibu sekarang sudah merasa 9 tapi kenyataannya ada di kelas seperti itu berarti ada satu kesenjangan di sini ya Bu ya. Nah kira-kira di sekitar Ibu itu ada nggak sih potensi yang bisa mensupport atau memberikan kontribusi terhadap pemahaman Ibu atau kompetensi Ibu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekitar Ibu? Kira ada nggak? Kemungkinan saya butuh bantuan ini kali ya, profesional yang mengetahui psikologi dari saya khawatirnya gini, yang saya analisa itu salah gitu. Karena ada beberapa kebetulan kan dari di lingkungan saya itu kan dari kebanyakan dari 80%-nya adalah pemegang KJP dan mereka banyak yang masih bekerja. Jadi usia mereka juga sudah di atas 17 tahun ketika masuk ke kelas 10 itu. Jadi memang
sepertinya mereka lebih fokus pada bekerja gitu ya Ibu ya. Mungkin itu Oke, yang membuat mereka terpecah belajarnya atau bagaimana gitu. iya, Nah, itu mungkin atau enggak saya butuh butuh bantuan dari wakil atau yang lainnya yang bisa membantu saya uh, memotivasi mereka gitu untuk belajar lebih lebih apa namanya fokus iya. terhadap tugas mereka sebagai murid yaitu belajar Baik, gitu. baik. Bu Tati ini mengajar matematika ya Bu ya? Ekonomi. Oh ekonomi, oke. Mohon maaf, saya teringat dengan Ya. yang matematika itu. Oke, Iya. kalau di sekolah kita kan ada beberapa guru yang memang juga menghandle pelajaran mata pelajaran ekonomi. Kemudian Ya. juga mungkin ada apa ya, sama-sama yang terjun di satu komunitas seperti itu. Apakah uh, kira-kira gambaran Ibu terhadap adanya hal tersebut itu bagaimana? Apakah mereka itu bisa Ya, mereka sih membantu. Kami kan suka mengadakan MGMPS ya di dalam Mhm. di sekolah. Itu kan saya suka bertanya, kira-kira saya ini gimana ya? Kenapa ya kok? Ya itu mereka juga berpikir gini, ya mereka mah otaknya duit gitu. Istilahnya yang dipikirkan adalah uang gitu. Jadi sehingga belajar itu bukan nomor satu lah gitu. Bahkan mereka tuh senang tiduran di bawah di lantai itu karena di rumahnya tidak bisa tiduran ya karena satu petak beramai-ramai gitu ya. Jadi kebanyakan tuh IC? seperti itu Ya. kondisinya gitu ya. Nah, Jadi oke. mungkin Sekarang motivasi kali kalau ya. ya mungkin memang ada efeknya seperti itu ya. Ada hal-hal yang mungkin Ibu kurang setuju dari situ. Tapi setidaknya dari apa yang ada itu, apakah itu bisa mendukung rencana Ibu untuk bisa meningkatkan kompetensi Ibu. Jadi saya ini aja. Rencana Ibu selanjutnya gitu, apa dengan keberadaan mereka itu untuk bisa meningkatkan kompetensi Ibu menerapkan pembelajaran Ya. bervariasi. Oke, mungkin saya dengan melibatkan profesional gitu ya, saya bisa lebih mengetahui minat mereka tuh sebenarnya yang seperti kalau memang mereka minatnya karena poinnya adalah uang gitu ya, karena ekonomi ya mungkin dengan ada kita bersinggungan dengan uh, yang lebih profesional. Jadi nanti kita menyalurkan mereka untuk selain belajar juga bisa mereka mendapatkan uang gitu, Ya. tambahan uang jajan mereka gitu ya. Baik Bu Tati, kira-kira dengan rencana itu kapan ya Ibu punya target untuk bisa melaksanakannya? Pembelajaran selanjutnya sudah saya terapkan sehingga nanti pembelajaran yang berdiferensiasi yang fokus pada produk itu yang mungkin yang akan saya lebih fokuskan supaya nanti mereka tuh belajar tuh menghasil setiap kali pembelajaran saya tuh mereka menghasilkan produk yang produknya bisa mereka jual gitu. Mungkin saya ke sana nanti setiap mulai dari pembelajaran berikutnya. Baik, ya itu kira-kira kalau diterjemahkan dalam satuan waktu berapa lama? 1 minggu. 1 minggu ya. Ya, Oke. oh, Kemudian kira-kira siapa saja Bu yang akan ya terlibat di dalam itu? pembelajaran. Ya tentunya saya akan melibatkan profesional-profesional usaha di luar sekolah. Ya tentunya juga dengan sepengetahuan sekolah bahwa saya melibatkan mereka untuk mereka bisa memunculkan ide kreatif dan menghasilkan produk yang bernilai jual sehingga mereka juga termotivasi untuk belajar di setiap Baik. kegiatan pembelajaran saya gitu Bu. Ya, baik Bu Tati. Dari sekian lama kita berbicara dari awal tadi, kira-kira apa ya yang bisa kita simpulkan atau benang merah yang bisa kita tarik dari pembicaraan kita ini kira-kira?
Ya, saya berarti harus lebih banyak belajar lagi, mencari literasi kaitan dengan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran sehingga nanti kebutuhan belajar mereka terpenuhi semua gitu. Oke, kemudian kaitannya dengan profesional tadi gimana, Bu? Ya, saya akan melibatkan organisasi di luar sekolah untuk membantu saya motivasi mereka. Agar lebih mengkontekstualisasi dari materi pembelajaran mungkin ya, Bu, ya? Iya, iya Ibu, Oke. betul. Oke, terima kasih sekali Bu Tati. Bagaimana kira-kira dari kegamangan di awal kita diskusi tadi dengan sampai sekarang di ending gitu gimana? Alhamdulillah saya tercerahkan dengan mengeluarkan unek-unek saya. Saya malah jadi muncul ide-ide sendiri. Akhirnya saya bisa memecahkan solusi mencari solusi dari permasalahan saya gitu Bu Lina. Makasih banyak ya Bu Lina. Alhamdulillah, ya, ya. Oke. Baik Bu Tati, mohon izin karena saya harus juga melakukan supervisi kepada guru yang lain. Saya Ya, kira Bu Tati sudah tercerahkan, alhamdulillah ya, sudah tercapai tujuan dari awal tadi kita diskusi ini. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu. Pokoknya saya tunggu kabar bagusnya ya. ya Bu Lina, makasih banyak Bu Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rudi, boleh Oke. saya izin melaporkan, Pak? Oh iya, Bu Lina. Baik, Bu Lina. Ya, saya sudah melakukan sesi coaching, Pak, dengan coach saya, Bu Tati. Oke, baik Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Bu Lina, kita langsung saja ya, langsung saja beberapa hal yang akan kita coba ceritakan atau ngobrol bareng ini. Ya, Dari proses coaching yang Bu Lina lakukan tadi, kira-kira sejauh mana performa Bu Lina di dalam melakukan coaching tadi? Bu Lina? terus terang Pak, saya kalau dari sisi konten, saya kurang terpuaskan seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi kompetensi coaching saya, itu saya merasa sudah lebih baik seperti itu. Oke, eh, apa yang buat Ibu menilai demikian, Bu? Pertama, mengapa pada sisi konten itu saya kurang terpuaskan karena dari alur pembicaraannya itu saya agak sebagai apa ya Pak ya? Ini saya bicaranya mix ya Pak ya. Sebagai coach itu kan berarti saya tidak boleh memberikan label, tidak boleh ngejudge kepada si coach. Makanya di situ saya meningkatkan kesabaran saya untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Dari situ kemudian itu modal saya untuk bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Tetapi memang saya harus bersabarnya itu adalah karena coach saya mungkin alur pembicaraannya agak sedikit berbelok sehingga saya harus menggiring beliau itu untuk kembali kepada tujuan utamanya. Nah, seperti itu, Pak. Oke, baik Bu Lina. Boleh saya sedikit menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu Lina tadi. Saya mengamati tadi sebenarnya Bu Lina sudah sangat baik menurut saya dalam melakukan proses coaching kepada Bu Tati itu Terima kasih. sudah sebagaimana alurnya sudah baik, sudah runut apa yang Ibu lakukan. Nah, itu sendiri sudah menurut saya itu sudah sangat sesuai sih, lebih malahan itu sudah melewati standar-standar yang sudah saya tetapkan bagi saya seperti itu. Karena Ibu tadi yang disampaikan Ibu menggiring, bagaimana Ibu melakukan proses-proses menggali, kemudian Ibu juga sangat menahan diri untuk memberikan jawaban-jawaban, kemudian Ibu menahan untuk bagaimana tidak melakukan adjustment dari Ibu Tati, itu sudah sangat baik bagi saya. Ini kemudian Bu Lina kira-kira untuk rencana tindak lanjut selanjutnya. Nah, dari diskusi kita ini apa ya yang terbayang oleh Bu Lina
untuk lebih meningkatkan lagi nih performa Bu Lina di dalam coaching yang ini, yang kalau saat ini itu sudah baik ya, bagaimana untuk meningkatkan lagi performanya itu, Bu Lina? Baik Pak, jadi dari pengalaman ini tadi bahwasanya akan banyak macam ragam coach yang akan kita temui dalam peran kita menjadi seorang coach, maka kita harus pintar-pintar mengatur strategi. Ini kaitannya di apa namanya, supervisi akademik ya Pak ya, supaya kita itu dalam melakukan coaching itu bisa mengoptimalkan potensi dari si coach itu sendiri. Jadi jangan, kita tuh harus bersabar diri, jangan sampai kita itu memberikan solusi dari versi kita, tapi kita mengangkat solusi ini merupakan temuan dari si coach sendiri, dan itu potensi yang muncul dari dia atau potensi unggul dari dia, dari coachnya, seperti itu Pak. Oke, wah menarik ini. Satu lagi kira-kira dalam upaya peningkatan performa ini ada tidak sosok siapa, orang atau apa gitu, dan di mana Ibu bisa untuk lebih baik lagi untuk kompetensi dari coaching yang Ibu lakukan? Maksudnya orang lain yang menjadi standar saya seperti itu Pak? Iya, iya, benar. Oke, jadi ada Pak, ada saya satu tokoh untuk di bidang coaching itu yang menjadi istilahnya ya, menjadi role model bagi saya untuk praktek coaching ya Pak ya, maksudnya ya. Iya, Oke, benar. di luar konten ya Pak ya. Ya. Ada Pak Simon Rafael. Oke, wah menarik ini. Ini yang saya katakan bagaimana Ibu memiliki standar yang lebih tinggi dari sekarang itu. Baik Bu Lina, saya menikmati proses coaching yang Bu Lina lakukan, dan sudah sangat baik yang dilakukan, dan di akhir saya akan catat dan masukkan ke dalam proses dari supervisi akademik yang dilakukan Bu Lina ya. Dan terima kasih Bu Lina, tetap semangat dan ini bisa ditularkan teman-teman lainnya. Itu Bu Lina. Oke, terima kasih Bu Lina pada hari Sama-sama ini. Pak. Ya. Oke, baik Bu Lina, silakan lanjutkan aktivitas selanjutnya Bu Lina, sampai bertemu kembali. Siap Bapak, terima kasih. Assalamualaikum.